Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya kembali Iman Jaya dari channel Iman Jaya Institute ya. Di mana kita sharing berbagi pengalaman, informasi dan wawasan terkait dengan bisnis, investasi, leadership, kepemimpinan dan masalah manajemen lainnya. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang mentoring dan pentingnya kita memiliki seorang mentor. Jadi dalam perjalanan hidup kita, apakah itu terkait dengan karir, bisnis ya utamanya ya, termasuk hal-hal lain, itu sangat penting rasanya kita memiliki mentor atau orang yang kita ikuti gitu ya. Ya, karena begini perumpamaannya ya, kalau kita mau mendaki sebuah gunung, biasanya kalau gunung itu belum pernah kita ke sana, itu pasti kita punya yang namanya pemandu. Ya, pemandu itu adalah orang yang sudah paham dengan gunung itu, udah berkali-kali bolak-balik di gunung itu dan berkali-kali bisa sampai ke puncaknya. Ya bahkan kita tahu ya, penakluk gunung tertinggi di dunia Mount Everest itu, Sir Edmund Hillary pun dia punya pemandu. Nggak berangkat sendiri dia ke puncak gunung itu, ada yang memandu ya, itu orang asli sana gitu. Nah, walaupun yang tercatat dalam sejarah adalah dia yang menjadi orang pertama yang mencapai puncak, padahal aslinya kan mereka berdua itu kan. Nah dalam kehidupan juga sama. Nah, katakan misalnya Anda dalam sebuah organisasi ingin mencapai sebuah karir, puncak karir lah begitu ya, tentu saja akan jauh lebih mudah, cepat dan efektif Anda mencapai itu kalau Anda punya pembimbing, mentor. Ya tentu saja mentor itu adalah orang yang sudah mencapai suatu tempat yang Anda ingin ke sana. Ya katakan begini, Anda mungkin memulai karir di sebuah organisasi atau perusahaan. Mungkin Anda ingin mencapai puncak karir sebagai top eksekutifnya atau CEO katakan. Ke siapa Anda belajar? Ya orang yang sudah jadi CEO. Dialah orang yang bisa mengajari Anda step-step, langkah-langkah apa yang Anda perlukan supaya Anda bisa jadi CEO. Gak mungkin Anda belajar bagaimana menjadi CEO kepada misalnya staf gudang atau staf biasa ya, atau mohon maaf, bukan kita ingin membanding-banding ke cleaning service misalnya kan ya, artinya secara manusiawi semua orang itu tentu sama derajatnya di mata Tuhan, tapi kita bicara tentang karir ya. Nah tentu Anda harus belajar ke orang yang sudah mencapai karir yang Anda inginkan. Nah begitu juga dalam dunia bisnis ya, ketika Anda misalnya ingin membangun sebuah bisnis di bidang tertentu misalnya ya, tentu Anda ingin mencapai hasil yang bagus di bisnis itu. Nah kepada siapa Anda belajar? Ya Anda akan jauh lebih baik belajar pada orang yang sudah mencapai apa yang Anda inginkan itu. Ya katakan begini, Anda ingin membangun sebuah bisnis di bidang fashion misalnya, pakaian ya. Kalau Anda ingin mencapai satu pencapaian tertentu, Anda cari orang yang sudah berhasil di bidang itu sesuai dengan target yang ingin Anda capai. Misalnya Anda ingin punya 10 cabang toko misalkan, ya berarti Anda harus belajar dengan orang yang sudah punya 10 cabang toko. Ya, atau di bisnis lain misalnya, Anda ingin mencapai sebuah karir bisnis seperti ini, hasil seperti ini. Nah, maka mentor terbaik Anda, tempat Anda belajar adalah orang yang sudah mencapai itu. Ya biasanya orang-orang yang sudah memiliki capaian-capaian keberhasilan dalam sebuah itu dengan senang hati mau mengajarkan biasanya. Ya karena biasanya orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang juga memiliki ketulusan. Ya walaupun mungkin ada sedikit orang yang ya dalam tanda kutip mungkin tidak mau berbagi ilmunya ya. Tapi saya kira banyak orang sukses itu yang sudah mencapai satu capaian karir atau mencapai satu capaian itu, mereka senang berbagi biasanya. Apalagi kalau orang yang ingin belajar itu juga tulus, artinya benar-benar serius. Karena begini, banyak orang kadang-kadang datang ke seseorang yang sudah dianggap berhasil itu tujuannya salah. Mereka ingin minta tolong, minta pekerjaan atau minjem uang, biasanya begitu. Nah itu kadang-kadang orang tidak suka ya, karena mereka menganggap itu bukan satu permintaan yang layak, apalagi kalau baru kenal gitu ya. Tapi coba misalkan Anda datang ke seseorang yang Anda anggap mungkin sudah berhasil di bidang yang Anda ingin juga berhasil seperti dia gitu. Katakan di karir bisnis, dia sudah berhasil membangun sebuah bisnis dan Anda ingin juga membangun bisnis itu dan berhasil seperti orang tersebut. Nah, kalau Anda datang ke dia, kemudian Anda dengan tulus bilang, saya ingin belajar bagaimana caranya Anda bisa mencapai bisnis ini, tolong berikan saya pengarahan, berikan saya
pengalaman ilmu Anda. Saya kira mereka akan mau berbagi dengan tulus. Karena sifat seorang yang mencapai capaian bagus itu biasanya mereka adalah orang-orang yang tulus juga. Ya, walaupun mungkin ada sedikit orang yang tidak mau berbagi ya. Tapi banyak kejadian ya. Saya pribadi mengalami hal seperti itu. Ketika kita ingin membangun sesuatu, karir maupun bisnis, ya saya banyak belajar dari orang-orang yang sudah mencapai itu, yang udah duluan, yang jauh lebih tinggi karirnya, jauh lebih tinggi capaian bisnisnya. Nah, dan ketika kita datang dengan tulus minta berbagi ilmu, berbagi wawasan, ternyata mereka dengan senang hati. Bahkan begitu mereka tahu kita serius bersungguh ingin belajar, mereka meluangkan waktunya dengan banyak untuk kita belajar. Tinggal kitanya siap atau tidak untuk belajar. Nah, itulah. Dan jauh lebih cepat Anda mencapai satu capaian tertentu dengan Anda memiliki mentor dibanding Anda harus mencari jalan sendiri. Sama kembali ke perumpamaan tadi, kalau Anda ingin mendaki sebuah gunung dan Anda belum pernah lewat di jalan itu, jauh lebih mudah Anda mengikuti seorang pemandu, mentor yang sudah berkali-kali naik ke puncak gunung daripada Anda cari-cari jalan sendiri, karena kemungkinan nyasarnya akan besar sekali. Demikian sharing kita kali ini di channel Iman Jaya Institute. Tetap ikuti channel ini karena nanti akan ada sharing-sharing berikutnya yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.